Batuan merah, gua, saluran air, ngarai hingga satwa liar di dalamnya telah membuat banyak orang bingung selama berabad-abad. Grand Canyon menjadi salah satu bentang alam yang paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan seluruh dunia. Dijuluki The Basement of History atau bawah tanah sejarah, tempat ini adalah perwujudan dari lapisan-lapisan batu. Dengan setiap batu mewakili periode sejarah yang berbeda sejak bumi terlahir. Baru-baru ini sekelompok ahli kembali meneliti Grand Canyon. Apa yang mereka temukan disebut-sebut bakal mengubah jalannya sejarah dan pengetahuan kita tentang struktur bersejarah. Apa yang mereka temukan? Mari kita jelajahi dengan rasa penasaran. Di Grand Canyon, penemuan bentuk kehidupan dimulai ketika seorang ahli geologi, Alan Creel, melakukan penelitian bersama timnya pada 2016. Di sepanjang Bright Angel Trail di Taman Nasional Grand Canyon, ia menemukan sebuah batu yang tidak biasa, dengan tanda yang berbeda dan tampak seperti jejak kaki. Creel kemudian memotretnya dan mengirimkan ke rekan sejawatnya Stephen Rowland, seorang ahli paleontologi di Universitas Nevada, Las Vegas. Dari analisis terhadap gambar, Profesor Rowland berkesimpulan jika batu tersebut ialah jejak fosil purba. Dalam sebuah laporan, jejak kaki tersebut berusia sekitar 313 juta tahun. Hal tersebut menjadikan fosil ini sebagai bukti tertua dan paling awal dari hewan bertulang belakang yang pernah ditemukan di Grand Canyon. Lalu hewan apakah yang terekam di dalam batu ini? Para ahli pun berhipotesis bahwa fosil ini berasal dari amniot, spesies hewan bertelur bercangkang keras. Batu yang memiliki tanda tersebut memiliki berat ratusan kilogram dan telah jatuh dari formasi Manacaca, sebuah singkapan batu pasir berusia 314 juta tahun. Hasil sendiri merupakan faktor penting yang membantu melestarikan jejak fosil selama jutaan tahun. Tebing-tebing Grand Canyon juga diketahui ternyata memiliki gua-gua yang tertanam di dalamnya. Gua-gua ini dipenuhi dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang memberikan kita wawasan tentang masa lalu di kawasan ini pada zaman es. Bagaimanapun, gua-gua di sini telah menjadi habitat yang sempurna, terutama bagi tikus kayu, kelelawar, burung, dan kambing gunung, serta kukang yang kini sudah punah. Karena iklim Arizona yang kering, tulang-tulang ini terawetkan dengan sangat baik dalam keadaan kering. Pengawetan yang luar biasa ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang peristiwa yang terjadi 40.000 tahun lalu atau selama zaman es. Para ilmuwan mulai mempelajari fosil-fosil ini pada 1936. Di ujung barat jauh Ngarai pada ketinggian 534 meter, para ilmuwan menemukan beberapa tumpukan kotoran, seperti bola bowling yang berserakan di lantai, dan kotoran tersebut tampak seperti baru saja dikeluarkan. Namun ditemukan bahwa kotoran tersebut berasal dari kungkang sepanjang 9 kaki dengan berat 500 pon yang telah punah selama lebih dari 10.000 tahun. Ketika kotoran ini dianalisis melalui penanggalan radiokarbon, kotoran ini diperkirakan telah berada di dalam gua selama 11 hingga 40.000 tahun. Grand Canyon merupakan tanah air spiritual dan budaya bagi setidaknya 11 suku asli Amerika. Orang akan berpikir bahwa tempat seperti ini akan aman dari sesuatu, seperti kontaminasi uranium. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ada banyak tambang uranium dan ratusan klaim pertambangan yang terletak di luar batas-batas Taman Nasional. Hal tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian Ngarai yang luar biasa ini. Deposit uranium terletak jauh di dalam lapisan batu pasir Siltstone dan Mudstone di seluruh barat daya. Khususnya di wilayah Grand Canyon, biji uranium ditemukan dalam formasi geologi yang dikenal sebagai Breccia Pipes, wilayah yang pertama kali menarik para penambang pada 1870-an. Sejarah penambangan uranium di dekat Taman Nasional Grand Canyon dimulai pada tahun 1950-an. Ketika operasi dimulai di tambang Orphan yang terletak hanya 2 mil dari desa Grand Canyon. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 8 tambang yang beroperasi. Di antaranya adalah Canyon Mine yang saat ini masih aktif dan berganti nama menjadi Pinyon Plain Mine.
Taman ini dilaporkan mengancam mata air di dalam Grand Canyon. Pada pertengahan 2000-an, terjadi peningkatan harga uranium, sehingga mendorong beberapa perusahaan berbondong-bondong menambang di sini. Dengan upaya kolektif dari pemerintah setempat hingga komunitas penduduk asli, sebuah kampanye yang sukses dilakukan untuk mengamankan larangan penambangan sementara di sekitar Grand Canyon. Ketika para ilmuwan menentukan usia suatu tempat seperti Grand Canyon, mereka juga memperhatikan bebatuannya. Ya, dengan melihat berbagai lapisan bebatuan di dinding ngarai, mereka dapat mengetahui sudah berapa lama ngarai tersebut ada. Yang rumit dari Grand Canyon adalah bebatuan di dindingnya tampak kehilangan sebagian besar gambarnya. Maksudnya bagaimana? Jadi pada 1869, seorang peneliti bernama John Wesley Powell mengamati bahwa beberapa lapisan batuan yang seharusnya ada di dinding ngarai tidak ada. Nah, batuan yang hilang dari dinding selama lebih dari 1 miliar tahun. Di beberapa daerah ditemukan batuan berusia 1,4 hingga 1,8 miliar tahun, tepat di bawah batuan yang baru berusia 520 juta tahun. Inilah masalah besar dalam menentukan penanggalan bebatuan di ngarai. Ada beberapa teori tentang bagian batu yang tersapu air, namun tidak ada yang benar-benar tahu mengapa begitu banyak sejarah ngarai yang hilang. Masalah ini lalu dikenal dengan istilah Great Unconformity atau ketidaksesuaian besar dan hanya ditemukan di segelintir tempat di dunia. Pada gilirannya, ketidaksesuaian besar tadi berperan dalam zaman Grand Canyon. Karena usia bebatuannya tidak dapat ditentukan dengan tepat, usia Grand Canyon hanya dapat ditebak. Dalam sejumlah penelitian, menyebut usia Grand Canyon tersebut adalah 5 hingga 6 juta tahun. Lainnya mengatakan usianya mencapai 70 juta tahun. Itu jelas perbedaan yang sangat besar, mengingat bebatuan di Grand Canyon yang berusia 1840 juta tahun, menjadikan perihal usia keseluruhan Grand Canyon semakin membingungkan. Di samping itu, fenomena menarik lainnya yang disebut oleh beberapa penjaga Taman Nasional Grand Canyon, yakni adanya orang-orang yang mengirimkan barang kembali. Para penjaga mengatakan, terkadang mereka menerima surat atau paket berisi barang-barang yang diambil dari ngarai yang mereka yakini terkutuk. Rupanya mereka akan membawa pulang sesuatu yang mereka temukan sebagai oleh-oleh dan kemudian mendapat kesialan. Jadi mereka mengirimkan barang itu kembali untuk dikembalikan, terlepas dari apakah benda tersebut terkutuk atau tidak. Menghilangkan benda apapun dari sini merupakan pelanggaran hukum. Grand Canyon merupakan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Banyaknya gua, ngarai, saluran air, dan satwa liar di dalamnya telah membuat banyak orang bingung selama berabad-abad. Meskipun menakjubkan, sebenarnya banyak yang tidak kita ketahui tentang Grand Canyon. Rahasia tersembunyi di balik bebatuan yang belum terkuak atau bahkan belum ditemukan, berakhir dengan misteri hingga memunculkan teori konspirasi. Salah satu teori yang cukup mengundang tanya yakni keberadaan Bigfoot. Biasanya orang Amerika mendengar lebih banyak tentang penampakan Bigfoot di Pacific Northwest. Namun ada juga laporan penampakan di Grand Canyon. Belum lama ini beredar rekaman amatir yang dilakukan salah seorang turis memperlihatkan sesosok yang dipercaya merupakan Bigfoot. Meski belum dipastikan asal-usul dan kebenaran dari video barusan, klaim ini dalam gilirannya menarik untuk direnungkan. Ada satu cerita khas yang mengawali teori lain mengenai Grand Canyon. Pada 1909, sebuah cerita dipublikasikan Arizona Gazette tentang beberapa penjelajah. Isinya kurang lebih menceritakan penjelajah Smithsonian yang diduga menemukan serangkaian gua besar yang misterius. Mereka mengatakan bahwa di dalam gua sekitar 50 ribuan orang dapat hidup nyaman. Gua-gua itu juga penuh dengan patung, senjata, benih, dan banyak lagi. Artefaknya juga tidak seperti yang dimiliki penduduk asli Amerika, melainkan terlihat seperti Tibet atau Mesir. Dapat dimengerti bahwa semua orang merasa senang dengan kisah tersebut. Jadi ada rumor yang beredar bahwa ada kota bawah tanah Mesir di Grand Canyon. Namun tulisan itu tidak menyebut penjelajah mana dan artefak seperti apa yang ditemukan secara eksplisit. Alhasil, banyak yang beranggapan tulisan di surat kabar itu hoax.
Namun penganut teori konspirasi lainnya mengatakan Smithsonian hanya menutupi cerita agar sesuai dengan narasi yang biasa. Yang lain berpikir gua-gua itu merupakan pintu masuk ke dimensi keempat dan berpikir itu adalah area yang dijaga ketat, sehingga orang-orang tidak bisa masuk ke dalamnya saat ini. Ada juga rumor tentang piramida dan peninggalan Mesir kuno di bagian terlarang Grand Canyon. Mungkinkah rumor tersebut berasal dari cerita gua? Mungkin saja. Tidak ada yang tahu. Namun terlepas dari validitas cerita dan rumor yang beredar, tentu terdapat beberapa teori menarik yang bisa menjadi bahan pembicaraan dan pendiskusian. Pada akhirnya, tidak ada keraguan bahwa Grand Canyon akan terus membingungkan para penjelajah dan ilmuwan selama bertahun-tahun yang akan datang. Ukurannya yang besar berarti kita mungkin baru mengetahui permukaannya saja.